Halo kawan kawin, saya datang lagi, cangkeman lagi, bacotan lagi, cekcok lagi. Masih di channel kebanggaan saya sendiri ya, efek nganggur. Mau lanjutin konten ya. Kali ini saya akan membahas tentang inherit mode atau sifat penurunan pada Agapornis lovebird. Video ini sebenarnya udah lama ya saya bikin. Ya tujuannya adalah sebagai video lanjutan dari itu yang tutorial genetik kalkulator. Yang belum nyimak monggo disimak dulu videonya. Seperti yang telah kita ketahui ya teman-teman, udah banyak sekali artikel atau literatur yang membahas tentang sifat penurunan ini. Kita bisa menemukan di website, di Facebook, dimanapun, komplit lah pokoknya, dan sumbernya juga bagus-bagus dan kredibel. Tapi mungkin beberapa atau teman-teman kesulitan ya untuk memahaminya. Nah, di sini saya hanya menambahkan saja ya, dan berusaha sebisa mungkin agar penjelasannya lebih mudah untuk dipahami. Bagi yang sudah paham ya, kalau saya ada salah ya dikoreksi, nanti saya revisi. Oke. Sebelum membahasnya lebih jauh ya, kita samakan dulu ya asumsi kita ya teman-teman, bahwa yang akan saya jelaskan pada video ini saya asumsikan mutasi standarnya ya, yang memang belum terjadi double split atau visual yang nyeleneh-nyeleneh lainnya ya. Sesuai gen kalt itu kan pedomannya sebenarnya itu ya, mungkin bisa di klik-klik di double split sih, cuman untuk saat ini videonya ini mengacu pada yang belum double split atau triple split atau pokoknya split lah. Dan sampai saat video ini saya buat 100% saya mengacu pada update terbaru 2021 ya di genetik kalkulator. Kalian bisa cek juga di situ. Oke, langsung saja rasa kacang. Yang pertama ini inherit mode atau sifat penurunan dominan ya teman-teman, dimana mutasi lovebird yang mempunyai sifat penurunan dominan ini adalah dompit atau dominan pit, yaitu blorok itu kalau nama pasarannya, dan slati itu yang abu-abu. Secara literatur, gen dominan ini adalah gen yang dapat mengesampingkan gen kedua dari pasangan ya, sehingga hanya cukup satu gen untuk bisa mendapatkan fenotip mutannya. Mutan itu ya individu burung yang sudah mengalami mutasi ya, berarti bukan normal. Sedangkan secara gampangnya begini ya teman-teman, gen dominan ini adalah gen yang selalu menang, sehingga untuk mendapatkan visual langsung pada F1 nya tersebut kita cuman butuh satu faktor indukan saja. Jadi contoh pada pit ya, misalnya ketika kita berkeinginan untuk mendapatkan pit langsung pada F1 nya, kita hanya butuh satu ekor pit saja, baik jantan maupun betina semua bertindak sama, dominan itu. Misal dikawinkan dengan blue ya, pit ini tadi, dalam perolehan anaknya kita akan mendapatkan pit langsung pada F1 tanpa harus split, karena dominan ini tidak terjadi split. Contoh lagi, misalnya pada pit disilangkan dengan normal green ya, perolehan F1 nya pasti ada yang langsung bervisual pit green, karena gen ini dominan, biarpun dipasangkan dengan normal green yang notabene ini dominan juga. Contoh lagi, slati disilangkan dengan normal green, ini juga sudah tentu perolehan beberapa anakan di F1 ini pasti juga akan langsung bervisual slati green ya. Mutasi yang dominan ini sementara hanya ada dua ini saja teman-teman, yaitu pit dan slati itu. Kemudian lanjut yang nomor 2, yaitu inherit mode atau sifat penurunan incomplete dominan. Mutasi lovebird yang termasuk dalam kategori incomplete dominan adalah diantara lain yaitu violet, dark factor, misty, dominant edge, dan ewing.
Secara literatur, incomplete dominan ini terjadi apabila suatu gen dominan tidak menutupi pengaruh alel resesifnya dengan sempurna. Sebenarnya sudah saya jelaskan ya di video saya yang bahas incomplete dominan. Coba dicek lagi ya teman-teman, biar lebih mendetail gambarannya. Tapi juga tak jelaskan lagi di sini. Secara gampangnya sih gini, mutasi incomplete dominan ini fenotipnya bisa diekspresikan atau divisualkan pada semua mutasi lovebird hanya dengan satu faktor induk saja. Sama halnya dengan dominan, hanya pada incomplete dominan ini sifat atau ekspresi gen utamanya masih terlihat dan tentu tidak terjadi split. Contoh pada Ewing disilangkan dengan green misalnya, akan ada beberapa perolehan anak langsung bervisual Ewing green ya di F1 nya. Hal ini terjadi karena alel Ewing ini bertemu dengan alel hijau ya, maka yang terekspresikan adalah Ewing hijau, dimana masih ada sifat aslinya yaitu hijau itu ya, green tadi ya, namun juga ada penambahan faktor Ewingnya. Contoh lagi misalnya Misty disilangkan dengan normal green ya, pasti juga beberapa perolehan anak di F1 itu langsung bervisual green Misty. Ada istilahnya adalah biarpun satu ekor, kecuali nek Ranatas yombo. Inilah yang dinamakan bisa muncul secara bersamaan ya, tapi bukan intermediate ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ini inherit mode atau sifat penurunan resesif ya. Mutasi lovebird yang termasuk dalam kategori resesif antara lain adalah Blue, NSL Inno. NSL Inno ini maksudnya non sex link ya teman. NSL Inno, terus Dilute, dan Palevalo aku ramudeng sakmu lah. Secara literatur resesif adalah gen yang lemah ya, atau gen yang tidak bisa terekspresikan ketika bertemu dengan alel dominan. Dominan dalam hal ini adalah green normal ya teman-teman, atau wild type ya. Sedangkan secara gampangnya sih gini, blue itu resesif sedangkan green itu dominan. Bila kita memasangkan lovebird tersebut, maka blue tidak akan menjadi visualnya adalah green, karena sifat dominan dari alel green ini menutupi sifat dari alel blue yang tidak menemukan pasangan alel blue-nya. Dan pada sifat resesif ini bisa terjadi split ya, yaitu green split blue, karena green ini tadi yang dari F1 nya ini hanya mendapatkan satu salinan alel blue dari induknya. Agar gen resesif ini mulai muncul secara visual harus ada dua alel resesif yang bertemu. Contoh green split blue disilangkan dengan green split blue, maka akan diperoleh sebagian anakan yang bervisual blue karena alel blue menemukan pasangannya dalam persilangan tersebut. Jadi bisa kita tarik kesimpulan ya teman-teman, jadi dominan itu tidak terjadi split dan langsung bermutasi atau mendapatkan mutasinya pada F1 ya, biarpun dipasangkan dengan dominan sekalipun ya. Kemudian incomplete dominan ini tidak terjadi split dan langsung mendapatkan mutasi pada F1 nya, biarpun dipasangkan dengan dominan namun memberikan visual dari kedua indukannya. Seperti tadi contohnya Ewing dengan green, kita mendapatkan anakan F1 nya itu Ewing green, jadi dua ekspresi pada satu lovebird ya tentunya. Kemudian resesif ini selalu terjadi split dan hanya mendapatkan visual dominan split mutasi pada F1 nya ya, ketika dipasangkan dengan dominan tentunya, sehingga butuh split kedua mutasi ini untuk bisa mendapatkan mutan pada F1 nya. Misalkan green split blue disilangkan dengan green split blue. Mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Untuk video selanjutnya masih berkaitan dengan ini, yaitu tentang multiple alel, locus, dan kodominan ya. Mungkin sebentar lagi kita upload lah. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam jempol kejepit.